Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PS Media Creation. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat konten yang berkaitan dengan desa. Nah, tapi di konten ini saya tidak sendiri karena saya ditemani teman saya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad. Oke, jadi ini konten baru ya dari kami. Ya. Jadi konten ini khusus membahas mengenai seputar desa lah, apapun itu tentang desa. Nah, berbicara soal desa, apa yang Anda pikirkan soal desa? Kalau yang terpikirkan oleh saya, desa itu perangkat desa yang paling bawah, yang paling bawah itu. Tapi bukan RT atau RW ya. Iya. Tapi gini ya, sebagian orang itu kalau misalkan ditanya apa yang Anda pikirkan tentang desa, itu biasa menjawabnya ada yang kayak gini misalnya, kalau ditanya soal desa sih saya biasa, menurut saya desa itu identiknya seperti jalanan rusak, susah sinyal, terus longsor. Itu. Ya. Jadi orang-orang itu biasanya menjawabnya malah seperti itu ya. Jadi negatifnya ya. Iya, biasanya gitu. Lalu kenapa gitu? Pembahasan kali ini kita membahas tentang desa. Oke, jadi begini, walaupun ya sebenarnya sudah banyak sih yang bahas mengenai desa, dan tentunya mungkin pengetahuannya ya tentu mereka pengetahuannya lebih luas, lebih jauh lagi daripada saya. Tetapi meskipun misalkan seandainya mereka ini satu orang mampu menjelaskan atau membuat 100 hingga mungkin 1000 orang dan lebih banyak lagi paham mengenai desa, maka tidak ada salahnya dong jika saya juga ikut menjadi bagian dari orang yang ingin menjelaskan kepada orang lain, walaupun mungkin yang paham mungkin hanya satu orang, barangkali itu juga saya sendiri gitu ya. Termasuk saya ya. Oke, bagus. Lalu menurut Anda bagaimana situasi masyarakat di lingkungan sekitar? Menurut saya pribadi, pemahaman masyarakat mengenai fungsi bagaimana desa bekerja itu masih kurang, sehingga ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas gitu ya. Dan tentunya bukan hanya itu, soalnya saya membahas mengenai desa ini adalah sebagai metode untuk saya belajar. Jadi apabila suatu hari nanti saya misalkan dipercaya untuk bekerja ataupun mengurus kegiatan yang misalnya sama atau berkaitan dengan desa, jadi saya ini sudah tahu gitu ya, bagaimana prosesnya, bagaimana desa bekerja, bagaimana cara penyelenggaraan pemerintahan di desa itu, jadi sudah tergambar setidaknya seperti itulah ya. Jadi kita itu ya hidup di lingkungan desa supaya, tapi gak tahu apa itu desa. Jadi melalui konten ini kita belajar lah sedikit-sedikit gitu ya, mengetahui apa itu desa ya. Kadang gini ya, orang-orang tidak memperhatikan bagaimana sebuah pemerintahan itu terjadi di desa ya. Jadi meskipun desa merupakan, karena begini ya, karena meskipun desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah gitu ya dalam struktur pemerintahan suatu negara, tetapi desa tentunya memiliki peran yang sangat penting karena karena jangkauan desa yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga seharusnya desa menjadi pionir utama dalam memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, apa aspirasi dari masyarakat gitu, seperti itu ya. Lalu gitu. Tadi kalau saya tidak salah dengar ya, maksud Anda tentang masyarakat yang tidak menganggap keberadaan pemerintahan di desa dan menganggap tidak penting, itu seperti apa? Jadi menurut pandangan saya pribadi ya ini, jadi jika kita melihat situasi masyarakat di sekitar kita ini ya, yang terjadi adalah masyarakat ini mungkin menganggap bahwa keberadaan pemerintahan desa itu tidak ada gitu, atau
tidak terlalu penting lah bagi mereka gitu. Jadi seolah-olah pemerintahan di tingkat desa itu seperti bukan pemerintahan yang secara utuh memiliki wewenang dan fungsi sebagaimana mestinya gitu. Jadi karena hilang fungsinya itu, atau mungkin fungsinya ini tidak tergunakan sebagai mestinya gitu. Jadi sehingga pada akhirnya masyarakat beranggapan bahwa keberadaan desa ini tidak terlalu penting. Jadi ibaratnya ada tapi tidak berfungsi gitu. Oh ya, jadi tidak terlalu berdampak untuk kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya itu sih juga karena dari masyarakatnya sendiri. Iya. Dan harusnya masyarakat juga mungkin ini adalah sebuah seharusnya ada kesadaran juga dari masyarakat agar pemerintahan di desa ini jadi terbentuk gitu ya, jadi berjalan lah istilahnya gitu ya. Berbicara soal desa ya. Apa itu desa? Jadi untuk penjelasan apa itu desa ya, sebenarnya sudah dijelaskan juga dalam undang-undang. Jadi tepatnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini undang-undang ini membahas tentang desa ya. Jadi di sana dijelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tadi dijelaskan ya, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Jadi di sini ada suatu hal yang unik. Jadi nama desa itu, istilah desa di suatu wilayah itu berbeda-beda. Jadi misalnya di Sumatera Barat disebut dengan nagari itu di sana, di Padang ya. Sumatera Barat seperti Padang itu disebutnya nagari. Terus di Aceh itu disebutnya gampong. Lalu di Papua, Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung sana. Jadi selain istilah desanya, istilah untuk seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya juga memiliki istilah yang berbeda-beda di wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Nah ini tuh merupakan sebuah penghormatan terhadap adat istiadat suatu wilayah. Jadi setiap wilayah bebas menyebut istilah tersebut gitu. Jadi boleh disebut istilah tersebut. Jadi tidak harus desa gitu. Walaupun memang dalam undang-undangnya tetap disebut desa gitu ya. Bagian dari desa. Nah, jadi setiap daerah bebas menentukan nama mau disebut desa atau apa gitu, seperti yang di Aceh tadi. Iya, itu jadi tergantung adat istiadat masing-masing gitu ya. Tapi tetap di pemerintahan di data tetap namanya desa gitu. Iya, tetap nama itu desa gitu. Lalu selanjutnya, seperti apa ciri yang khas mengenai desa? Ya, jadi desa itu sebenarnya identik dengan pertanian ya, karena memang dari beberapa penjelasan menyatakan bahwa desa adalah bahwa sumber mata pencaharian utama masyarakat desa adalah pertanian. Ya. Tetapi karena memang desa cenderung terbentuk dalam suatu wilayah dengan situasi geografis yang mendukung atau efektif untuk dijadikan sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan yang pada akhirnya kan desa itu sebagai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota juga gitu ya, lahan produksi lah intinya gitu. Produsen ya, penghasil. Tapi sebenarnya desa tidak selalu tentang pertanian ya, karena ada juga desa yang misalnya sumber mata pencaharian utamanya itu di
industri, dan ada juga yang di bidang perikanan dan pertambakan gitu ada. Oh, jadi ternyata desa itu berbeda-beda ya. Iya, jadi dengan perbedaan-perbedaan tersebut, jadi desa itu diklasifikasikan menjadi 3 seperti yang tadi. Yang pertama itu desa agraris. Iya. Jadi desa agraris itu maksudnya desa yang sumber mata pencaharian utama masyarakatnya itu ada di bidang pertanian. Terus yang kedua itu desa industri. Desa industri itu maksudnya adalah desa yang sumber mata pencaharian utamanya itu di bidang industri kecil seperti UMKM lah, industri rumah tangga seperti itu lah. Terus yang ketiga itu ada desa nelayan. Itu disebutnya desa nelayan karena desa yang sumber mata pencaharian utama masyarakatnya ada di bidang perikanan dan pertambakan, jadi disebut desa nelayan. Jadi desa tersebut diklasifikasikan dengan aktivitas masyarakatnya gitu, jadi dibedakan seperti itu. Seperti itu. Iya. Ternyata ya ini memang terlihat seperti hal kecil. Iya. Namun ini sangat penting ya. Tapi jarang diketahui ya ini. Jarang, padahal penting ini. Iya. Nah, kita hidup itu buat apa gitu kalau nggak tahu apa itu desa? Kalau kita hidup di kota ya gak apa-apa nggak tahu desa juga. Jadi kita ini hidup di desa tapi kita juga tidak tahu apa-apa tentang desa gitu ya. Apa itu desa itu nggak apa, nggak tahu. Seperti kita mau makan tapi nggak tahu apa yang kita makan gitu. Iya gitu. Nah, langsung untuk selanjutnya, desa ini kan merupakan bagian dari struktur pemerintahan, pemerintahan negara. Jadi desa pasti memiliki unsur-unsurnya sendiri, sama seperti dengan negara. Jadi apa itu unsur-unsurnya? Jadi unsur-unsur desa gitu ya. Oke. Jadi desa mempunyai 3 unsur, yakni yang pertama adalah daerah. Yang dimaksud dengan daerah yaitu tanah-tanah yang produktif dan tanah yang tidak. Juga penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Kemudian yang kedua adalah penduduk. Sama halnya dengan negara, tentunya salah satu unsur dari sebuah desa adalah penduduk. Dan yang ketiga adalah tata kehidupan desa. Tata kehidupan desa berkaitan erat dengan norma, adat istiadat, dan aspek budaya lainnya yang berlaku. Lalu untuk selanjutnya, yang pertanyaan terakhir. Iya. Bagaimana bisa sebuah desa terbentuk? Oke, jadi ini mengenai pembentukan desa ya. Karena memang desa tidak terbentuk secara sendiri gitu ya. Dan tentunya ada syarat-syaratnya juga gitu. Prosesnya apa gitu ya. Jadi untuk proses pembentukan desa itu sebenarnya juga sudah diatur dalam undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang desa itu. Jadi di sana juga udah dibahas mengenai bagaimana proses pembentukan desa. Nah, seperti inilah proses pembentukan desa. Seperti itulah pembahasan mengenai desa ya. Ya, jadi pada konten ini mungkin baru sedikit lah, atau mungkin kurang jelas apa yang kami bahas ya. Tapi karena memang mungkin ini konten yang pertama, kami juga mungkin masih canggung ya, atau belum terbiasa gitu untuk membahas masalah-masalah seperti ini gitu. Tapi tentunya kedepannya kami akan buat konten ini akan tetap berlanjut dan dalam bentuk yang berbeda gitu, dalam sajian yang berbeda. Jadi nantikan saja konten-konten kami yang berikutnya mengenai desa ini ya. Jadi ikuti terus channel PS Media Creation untuk mengetahui informasi selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Dadah. Assalamualaikum.